Selama ini teman-teman mungkin mikir ya, Philips tuh cuma jago bikin lampu. Nah, tapi itu semua belum tentu benar guys. Ternyata Philips itu juga jago bikin speaker. Hah? Speaker? Iya bener speaker. Karena kali ini kita tuh akan melihat sebuah produk dari Philips di mana dia hadir dengan desain klasik yang dipadukan dengan sentuhan modern melalui fitur-fitur RGB juga. Kombinasi ini bisa menjadi pilihan menarik, terutama buat teman-teman yang mungkin sedang mencari speaker dengan tampilan klasik tapi datang dari brand yang terkenal. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel sebutkan di awal video bahwa kali ini kita akan bahas sebuah speaker dari Philips, yaitu Philips SPA3709 Multimedia Speaker. Dan seperti biasa, Pichel akan nanti bakal bahas mulai dari kotak kemasan, desain, fitur, serta hasil testing yang Pichel gunakan pada speaker ini. Jadi mending kita akan langsung mulai aja reviewnya. Kita akan mulai dari kotak kemasan, di mana kotak kemasan dari produk ini tuh hadir dengan theme color berwarna biru. Sementara untuk tampilannya, sisi depan dan belakang, ini tuh menampilkan hal yang hampir mirip, yaitu logo Philips, sederet simbol fitur, dan juga tampilan speaker dengan arah shoot diagonal di sisi belakang dengan bahasa Mandarin. Tampilan sisi kanan dan juga kirinya juga hampir sama nih, yaitu logo Philips dengan spesifikasi singkat di sisi kiri, dan juga QR Code yang mengarahkan kepada sebuah aplikasi WeChat. WeChat-nya WeChat yang beneran ya, bukan WeChat yang ayo, ya. Oke. Bisa nggak tahu kenapa kita disuruh download aplikasi itu, tapi kemungkinan besar ada kerjasama antara Philips dengan penyedia aplikasi. Yang jelas ini sepenuhnya sebenarnya opsional. Sementara di sisi kanan nanti hanya terdapat alamat kantor dari Philips. Lalu untuk sisi atasnya nanti hanya terdapat logo Philips dengan latar belakang berwarna biru, dan juga sisi bawahnya ini hanya kosong aja. Oleh karena itu kita akan masuk kepada isi paket penjualan, di mana di sini nanti terdapat buku garansi, buku manual yang dicetak dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris, serta unit speaker yang dilengkapi dengan kabel USB Type-A dan juga control panel. Sisanya tuh kita nggak dapat apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Udah, itu aja isi paket penjualannya, benar-benar tergolong simpel. Jadi buka kotak langsung dapat speaker dan juga beberapa isinya. Nggak ada yang menarik-menarik banget nih di dalam isi paket penjualan. Nah, dari unboxing kita akan lanjut bahas penampakan dari speakernya atau desainnya, di mana dia datang dengan bentuk kotak persegi panjang yang memiliki dimensi 23 x 8,1 cm dengan ketebalan 7,4 cm. Jadi secara bentuk speaker ini masih kerasa kompak, bahkan hampir mungil. Karena selain ukuran yang ringkas, beratnya juga enteng, sekitar 400 graman. Jadi nggak sampai setengah kilo malahan nih. Lalu untuk variannya sendiri, speaker ini hanya menyediakan satu varian warna saja, yaitu dark brown, yang sudah menggunakan coating matte finish dengan corak serat kayu di hampir semua permukaan bodi speakernya. Terus kalau kita breakdown lagi desainnya, nanti di sisi depan teman-teman akan melihat grill cover dari material plastik berwarna hitam yang tampilannya lumayan kontras dengan coklat gelap di area sekitarnya. Dan yang bikin uniknya lagi, di bagian bawah covernya ini tuh ada LED strip yang memiliki beberapa kombinasi warna. Soal kombinasi ini nanti Pichel akan jelasin lebih lanjut nanti di bagian fitur. Kemudian untuk sisi-sisi yang lain, penampakannya sih memang tergolong biasa aja. Palingan yang agak rame adalah di sisi bawah, karena memang ada 4 pad dari memory foam sebagai kaki-kaki dari speaker ini. Dan kemudian di sisi belakang, nanti di sini terdapat sebuah stiker informasi, serta sebuah kabel yang panjangnya sekitar 1,8 meter yang terpasang secara permanen pada speaker ini. Kabel ini nanti memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kabel power dan juga kabel audio, yang hanya menggunakan interface USB Type-A. Dan di tengah-tengah kabelnya disematkan juga sebuah panel kontrol multifungsi yang fungsinya juga akan Pichel jelaskan nanti di bagian fitur. Dan terakhir, di bagian desain yaitu soal build quality dari speaker ini. To be honest, Pichel awalnya agak skeptis ya, karena kalau soal yang satu ini, Pichel nggak dapat informasi yang cukup jelas. Karena di situs resmi dan juga spec sheet-nya tuh nggak disebutin sama sekali apapun soal material dari speaker ini. Ya, tapi kalau misalnya kita coba ketok-ketok ya, ini tuh terbuat harusnya tuh dari kayu press begitu nih ya. Jadi dari serbuk-serbuk kayu yang di-press. Dan Pichel sih berasumsinya seperti itu. Jadi tipe-tipe kayak begini sebenarnya agak-agak bahaya. Karena apa? Biasanya gampang jamuran, kalau nggak boleh kena basah, kalau nggak nanti lembab gitu ya. Jadi beda lah, bukan pakai jenis kayu yang bagus, yang kayak speaker premium beneran gitu. Dan memang sebenarnya sangat diperkuat teori Pichel tadi, karena di spec sheet-nya menjelaskan bahwa speaker ini tuh jangan sampai terkena air atau paparan cahaya matahari langsung. Karena memang akan bisa merusak dari bodi speaker ini. Jadi memang sudah dipastikan kalau speaker ini memang ya udah bahannya udah paling bener yang kayak tadi Pichel bilang. Bisa jadi kayak serbuk kayu yang di-press, dan kita nggak usah ngarepin tuh ada IP rating ya teman-teman. Bener-bener ya udah ada body pakai agak sentuhan kayu dikit aja udah syukur alhamdulillah lah ya.
Selanjutnya kita akan bahas fitur apa saja yang ada pada speaker Philips ini. Untuk spesifikasinya sendiri, speaker ini menggunakan dua unit driver yang masing-masing berdiameter 2,1 inci atau 52 mm. Speaker ini sendiri memiliki frekuensi range dari 100 hingga 18.000 Hz. Yang secara spesifikasi memang ya agak sedikit di bawah dari beberapa speaker yang bahkan bisa nyampe kayak 20.000. Tapi memang base bawahnya itu tuh cukup dalam karena cuma 100 Hz aja. Karena biasanya beberapa tuh cuma kayak 2.000 lah, 1.000 lah gitu ya kan. Walaupun ya kita nggak bisa bandingin sama headset ya, dimana headset itu kan rata-rata dia punya 20 sampai ke 20.000 Hz gitu. Jadi memang agak beda lah, beda kelas. Selain itu juga speaker nanti memiliki signal to noise ratio atau SNR di atas 76 desibel, yang membuat speaker ini bersih dari noise-noise statik yang memang mengganggu jika dalam keadaan idle. Memang angkanya nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi ya cukup-cukup makan lah. Minimal teman-teman nggak denger bunyi kayak pas lagi belum muter lagu gitu ya. Ini kan ada tuh ya speaker-speaker murahan tuh. Dan untuk powernya sendiri, speaker ini secara total bisa menghasilkan total output sebesar 5 watt RMS atau 2,5 watt pada masing-masing drivernya. Jadi kalau gitu suaranya memang ya gimana ya. Pichel akan tunjukin nanti deh, mending Pichel nggak usah spill sekarang ya. Yang pasti memang agak mengejutkan hasilnya ya kan. Oh gila, politis banget nggak ngomongnya. To be honest, kalau memang kita mau bahas soal produksi suaranya, ya Pichel harus mau nggak mau harus bahas dulu konektivitas pada speaker ini. Kenapa begitu? Soalnya ini berhubungan banget nih dengan output suara dari speaker ini. Jadi memang secara konektivitas, speaker ini mendukung dua jenis koneksi. Yang pertama menggunakan wired connection, menggunakan kabel power, sekaligus juga kabel audio yang tadi Pichel sebutin di bagian desain. Dan dia ini semua menggunakan interface USB Type-A doang. Nanti di tengah-tengah kabel ini tuh akan ada terminal kontrol yang berisi tombol on ataupun off, tombol mode selector, LED indikator, dan juga volume slider di sisi bodi terminalnya. Kabel power nanti berfungsi untuk mengambil daya listrik dari sumber yang ada karena memang speaker ini tidak dilengkapi dengan baterai internal. Sumber listriknya bisa diambil dari laptop, PC, dan juga HP teman-teman sekalian. Atau bisa juga dari charger dengan output power minimal 5 watt, atau bahkan ya bisa juga pakai power bank. Tapi kalau misalnya kita mau konekin kepada HP, siap-siap aja tuh baterainya nanti bisa agak boncos ya, karena memang kesedot juga sama speakernya. Nah, tapi balik lagi yang tadi, kalau misalnya memang kabelnya kita konekin kepada PC ataupun laptop, maka speaker ini akan aktif dalam mode wired ataupun mode kabel. Karena memang pada port USB-nya sudah ditanamkan akan, ya inilah maksudnya itu udah pakai jalur data, jadi kayak mirip-mirip kayak sound card gitu. Memang untuk kualitas suaranya sendiri sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Karena memang semua elemen suaranya bisa terdengar dengan stabil dan juga balance untuk semua genre lagu ataupun juga video. Cuma ya itu dia, karena elemen suaranya stabil, jadinya memang nggak ada yang istimewa dari suara speaker ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngaku bass head gitu ya, kayaknya speaker ini bukan buat teman-teman sekalian. Speaker ini lebih cocok buat dipakai suasana yang chill ataupun santai, dengar lofi gitu-gitu kan, kayak dung ceketek, ceketing ceketek gitu-gitu doang. Efek ini sebenarnya mungkin dari frekuensi range-nya, memang punya lowest point-nya cuma di 100 Hz aja. Nah, itu juga bisa juga karena memang kualitas dari drivernya juga nggak mendukung, bisa juga. Jadi memang produksi suaranya tuh terutama untuk bass agak kurang dalam. Sementara untuk highest point-nya ada di 18 kHz, bikin treble-nya ini memang nggak sedetail dibandingkan kalau kita memang dengar pakai headset ataupun earbuds. Ataupun juga headphone gitu ya. Tapi ya memang beda kelas sih, karena itu kita tempelin di kuping ya. Dan pada waktu Pichel coba sambungkan speaker ini kepada laptop Asus VivoBook 14 K413FQ, surprisingly memang powernya agak ngegas nih. Karena memang volume suaranya bisa Pichel atur dari 3 poin, yaitu laptop, media player, dan juga speakernya itu sendiri. Dan kemudian Pichel lebih lanjut tes dengan sebuah lagu dengan setup 100% volume suara pada speaker dan juga media player, serta 65% pada laptop. Dan pada settingan ini, speaker ini bisa menghasilkan rata-rata 97,6 desibel dengan maksimum mencapai 104,2 desibel. Gokil ya, kenceng banget. Tapi memang Pichel tadi tuh di suara laptopnya Pichel nggak bisa set sampai 100%. Karena memang kalau kita mentokin ke 100%, suaranya tuh udah bakal pecah dan kerasa ganggu banget. Ini Pichel yakin kalau dilanjutin terus, ini bisa pecah nih drivernya. Dan lebih lanjut, untuk koneksi kedua, dia maka punya wireless connection menggunakan Bluetooth, di mana dia support versi 5.3. Ini juga infonya memang agak aneh, karena versi Bluetooth di situs resminya 5.1. Sementara versi Bluetooth di spec sheet-nya ini yang juga tertulis di beberapa online shop, dibilang 5.3. Jadi memang agak unik ya, sementara agak-agak gimana ya, ini agak dua hal yang berbeda. Jadi lebih baik kita ambil yang paling terendah, yaitu 5.1 aja. To be honest, memang proses pairing-nya lumayan flawless, karena dari kondisi wired yang tadi, teman-teman tinggal pencet aja tahan hingga terdengar suara notifikasi pada speaker, dan LED indikatornya nanti akan berubah dan berkedip dengan cepat. Tenang aja teman-teman, nggak ada yang kayak, the device Bluetooth has been connected successfully. Nggak ada kayak gitu, tenang aja. Setelah itu nanti teman-teman tinggal pilih aja tuh Bluetooth ID Philips SPA3709 di device yang akan teman-teman pairing.
Dan memang kalau ada proses pairingnya berhasil, akan terdengar suara notifikasi kembali dari speaker. Tapi perlu teman-teman tahu, speaker ini nanti hanya bisa di-pairing dengan satu device saja untuk setiap penggunaan. Dan untuk menguji kualitas suaranya, Pichel kembali sambungkan speaker ini kepada HP, tablet, dan juga laptop yang tadi, yaitu yang VivoBook. Dan memang to be honest, hasil suaranya sih memang sama-sama aja, baik yang versi kabel ataupun juga versi yang Bluetooth. Cuma bedanya, kalau untuk yang versi Bluetooth, ini suaranya jadi lebih gede aja. Nah, setelah kita ngomongin soal kenceng-kencengan suaranya, kita akan pindah coba ngetes soal sound latency-nya. Dimana Pichel coba pairing speaker ini kepada laptop Asus VivoBook yang memiliki versi Bluetooth yang memang cukup tinggi ya, nggak tinggi-tinggi amat sih sebenarnya ya, cukup oke lah, 5.2. Dan saat Pichel tes, latency yang terbaca tuh ada di 260 milisecond. Latency begini tuh sebenarnya masih aman aja untuk streaming audio. Tapi kalau untuk video dengan adegan yang dialog-dialog cepat, ini akan terasa sekali delay antara suara dan juga gerakan bibir dari orang-orang yang ada di video tersebut. Sementara masih sama pada kondisi dikonekin kepada Bluetooth, dan kita tes ini akan output suaranya, dan kita masih sama ya, konekin kepada laptop Asus VivoBook, dan juga setup semua yang sama dengan wired connection tadi, maka speaker ini nanti bisa menghasilkan suara rata-rata 105,6 desibel, atau lebih tinggi 8,2% dari wired connection, dengan output maksimum di 113,3 desibel, atau lebih tinggi 8,7% dari wired connection. Ini agak mengagetkan ya, karena memang dia bisa cukup, lumayan tinggi lah dibandingkan kalau kita pakai kabel. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi ya biar teman-teman tahu bahwa untuk kita pakai Bluetooth bisa jadi lebih kencang. Ya memang tuh biasa kalau misalnya teman-teman lihat ini bisa lebih tinggi sekitar 8% dan dibandingkan dengan yang kabel, ini juga sejujurnya bukan karena memang Bluetooth bisa menghasilkan suara lebih tinggi. Kalau teman-teman ingat yang tadi, kalau kita pakai kabel, dia tuh masih kita setting di volume laptopnya cuma 65%. Kalau teman-teman mau lebih kencang lagi, sebenarnya bisa naikin lagi tuh, naikin jadi 70%, 75%, itu harusnya bisa lebih kencang lagi. Cuma agak kresek-kresek suaranya, bahkan agak kayak pecah gitu. Jadi batas amannya di 65% lah volume yang ada di laptop. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh beberapa hasil tes Pichel, baik latency test dan juga output sound test, buat teman-teman bisa perbandingan, terutama untuk kedua jenis koneksi yang kita tes pada speaker ini. Check this out. Pichel sempat nge-review HP Infinix yang nyasar para gamer, maka kali ini Pichel kembali nge-review HP Infinix tapi yang nyasar para fans JKT48 se-Indonesia Raya ini, ya kan? Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Di bagian fitur di mana akan ada tampilan LED strip pada sisi depan dari speaker ini yang memiliki 10 mode warna. Ya, ini gokil juga karena dia pakai ada LED strip. Mode warna ini teman-teman bisa pilih dari tombol mode yang ada di terminal kontrol sesuai dengan selera teman-teman sekalian.
Tapi sayangnya 9 mode warna itu hanya berisi warna statis saja. Sementara rainbow efeknya tuh cuma ada 1 mode. Jadi memang ini fiturnya kayak fitur ala kadarnya ya. Nanggung-nanggung banget gitu. Cuma kan kayak buat para gamers semua tuh kayak, gue mau RGB guys. Ya ini ada gitu kan. Dan juga harusnya kayak ada fitur biar ini nggak sih? Biar sesuai dengan beatnya gitu. Kayak, come on lah Philips. Aduh. Overall, menurut pribadi Pichel, Philips SPA3709 multimedia speaker bisa menjadi salah satu opsi kalau teman-teman lagi nyari speaker portable yang punya kualitas sound oke, tapi masih ramah di kantong. Ditambah lagi speakernya sudah mendukung 2 tipe koneksi, yang bikin speaker ini memang bisa digunakan dalam beragam keperluan dengan beragam device juga. Walaupun to be honest, untuk yang kabel, Pichel agak pertanyakan karena nggak semua device sekarang masih pakai USB Type-A gitu ya. Kayak MacBook Pichel udah pakai USB Type-C semua, beberapa device juga udah more or less pakai USB Type-C, sehingga kadang-kadang walaupun bisa simple, tapi bisa juga jadi ribet. Karena kita mau nggak mau harus pakai power bank, pakai adaptor, biar bisa hidupin, baru connecting Bluetooth, gitu-gitu. Jadi kayak ada agak tricky gitu. Dan dari segi portabilitas pun ada hal yang harus teman-teman pertimbangkan, karena speaker ini bisa dibilang cuma semi-portable, karena masih butuh sumber eksternal, dan tidak ada baterai internal sama sekali di dalamnya. Jadi memang nggak bisa tuh sama sekali jauh dari colokan listrik. Ya walaupun teman-teman bisa sih colokin power bank dan speakernya sudah bisa digunakan, cuma kan kayak ada satu tahapan lagi yang kayak Pichel bilang tadi gitu. Tapi memang speaker ini sebenarnya lebih tepat untuk ditaruh di atas meja buat jadi pajangan kalau misalnya memang nggak mau dipakai, atau kalau mau dipakai pun juga cocok buat tambahin estetik di ruang kerja teman-teman sekalian sih. Soalnya kan memang juga nggak bisa kena air ataupun matahari langsung ya kan. Siapa juga yang mau bawa speaker ini kayak, ayo kita naik gunung pakai speaker ini, kan nggak mungkin. Dan untuk urusan harga, speakernya sendiri dibanderol dengan harga 200 ribuan yang bisa teman-teman cari di e-commerce kesayangan teman-teman sekalian, mau toko hijau ataupun juga toko oranye. Dan dengan harga dan kualitas yang segitu, ya to be honest, Pichel nggak tahu ya. Kalau Pichel sih ngerasa kayaknya agak kurang worth it sih. Karena dengan harga segitu kita masih bisa pakai uangnya buat beli speaker yang bisa support outdoor, yang kadang-kadang punya suara yang lebih oke, lebih menggelegar. Dan juga ada baterainya gitu. Nah, tapi nggak tahu, tergantung teman-teman sekalian. Apakah memang speaker ini sudah bisa menarik hati teman-teman? Kalau buat pajangan dalam rumah, oke lah. Tapi kalau buat kita yang mobile banget, kayaknya enggak deh. Dan nanti kalau memang ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main ke grup channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas produktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Kayak gitu sih bagus, pajangan doang. Tapi nggak bisa kemana-mana, cuma taruh situ aja. Kayak sama kayak pinter tapi jago kandang. Nah, harus bisa.